Saat ini China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 1,4 miliar. Tiongkok terus berusaha mengimbangi warganya yang terus bertumbuh dan perekonomian yang semakin pesat, termasuk dengan membuat proyek-proyek pembangunan ambisius. Salah satu proyek ambisius yang sedang dilakukan negara China adalah meratakan gunung untuk menciptakan lahan yang rata. Menurut laporan, saat ini puluhan kilometer persegi tanah datar telah dibuat di Chongqing, Xi'an, Yichang, Lanzhou, dan Yan'an. Di wilayah Lanzhou saja ada perusahaan yang menargetkan pembentukan lahan 250 km persegi dengan cara meratakan 700 gunung yang ada di sekitarnya. Selain memberi ruang bagi penduduknya, lahan yang baru itu juga diharapkan akan memperluas pertanian. Meski begitu, proyek yang sedang dilakukan pemerintah China ini juga berdampak negatif secara ekonomi, teknis, dan juga lingkungan. Dan Yan'an misalnya, puncak-puncak gunung di sana terdiri atas timbunan debu hasil tiupan angin yang menebal selama jutaan tahun. Fakta tersebut juga ditemukan 13 bulan setelah proyek ambisius itu dikerjakan. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, proyek tersebut juga bisa membahayakan nyawa. Hal ini karena para pekerja tidak membasahi tanah sebelum memulai pekerjaan, yang menghasilkan kepulan debu yang menyesakan dada. Salah satu pihak dari Perlindungan Lingkungan mengatakan jika proyek penciptaan lahan baru di China mengabaikan aturan lingkungan hidup, karena pemerintah lokal lebih memilih peluang mengeruk uang daripada melindungi lingkungan. Selain itu juga, belum ada bukti bahwa meratakan gunung akan membawa keuntungan. Untuk memperbaiki situasi dan kondisi, tak hanya butuh mengalokasikan dana untuk membiayai riset para geolog dan ahli geologi perairan, namun juga perlu bekerja sama dengan badan internasional yang mempunyai keahlian khusus. Jet tempur generasi terbaru. Ambisi dari negara Cina ini pun disebut-sebut bisa membuat negara Amerika Serikat khawatir disaingi Beijing dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan. Dikatakan jika jet tempur generasi ke-6 milik China itu disebut akan memiliki teknologi canggih dan baru seperti desain modular, mesin pintar, piranti lunak kecerdasan buatan, virtual dan augmented reality, kumpulan drone, serta opsi antara pesawat awak atau pesawat tanpa pilot. Panglima Komando Tempur Udara Amerika Serikat mengatakan jika jet tempur itu dibuat sebagai tanggapan atas program Next Generation Air Dominance Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa China hendak membuat jet dengan keseluruhan sistem terintegrasi yang sama seperti yang sedang dikembangkan Amerika Serikat. Jet tempur milik China sendiri merupakan jet tempur yang lebih dari sekedar pesawat tempur berawak generasi ke-6. Jet tempur ini dikembangkan untuk memasukkan drone kolaboratif agar mampu bekerja bersama pesawat berawak ditambah dengan senjata baru, sensor, serta arsitektur komunikasi. Dikatakan jika jet tempur tersebut diduga memiliki kemampuan literasi atau mengulangi penyempurnaan yang dibantu dengan sistem misi terbuka. Proyek melawan takdir Tuhan. Dalam sebuah laporan, ada sebuah proyek besar China yang dianggap benar-benar gila. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, China mungkin merasa mampu untuk membuat teknologi yang dianggap mustahil untuk bisa diwujudkan. Bahkan dikatakan jika proyek gila milik China seolah ingin melawan takdir Tuhan, yaitu proyek menghidupkan orang mati. Saat ini, China sedang mengupayakan sebuah teknologi yang bisa membuat orang mati menjadi hidup kembali. Membangkitkan orang mati menjadi rencana impian sebuah laboratorium di China. Metodenya adalah membekukan badan manusia sampai nanti tiba saat teknologi dapat membangkitkan mereka kembali. Metode ini disebut cryogenic dan beberapa lembaga mendalami bidang ini. Shandong Yunfeng Life Science Research Institute berlokasi di Jinan, China adalah salah satunya, di mana jenazah beberapa orang sudah disimpan dalam temperatur yang sangat rendah. Dikatakan jika tubuh orang yang sudah meninggal disimpan dalam kontainer stainless steel yang mengandung nitrogen cair super dingin. Seorang penulis dari Chongqing adalah manusia pertama di China yang menjalani prosedur tersebut setelah meninggal dunia karena kanker pankreas tahun 2015 silam. Salah satu hal yang ingin para ilmuwan China selesaikan adalah menyimpan badan seluruh manusia dengan lebih efektif sehingga nanti lebih mudah dibangkitkan. Saat ini institusi tersebut telah menyimpan 10 badan manusia dan peminatnya terus bertambah. Jika China benar-benar bisa menghidupkan orang mati, mungkin itu suatu tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Hal ini karena banyak anggapan bahwa secanggih-canggihnya teknologi yang diciptakan manusia tetap tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan. Proyek bendungan printer 3D.
Saat ini, Cina merupakan salah satu negara di dunia yang maju dalam pembangunan infrastruktur, yang beberapa di antaranya bahkan membuat banyak negara di dunia kagum. Dikatakan jika Cina berencana memulai pembangunan satu infrastruktur baru, yaitu Bendungan Yangkou, Provinsi Shanxi. Menurut laporan, proyek bendungan ini bisa menghasilkan 5 miliar kilowatt listrik tiap tahunnya yang akan dialirkan ke Provinsi Henan. Berbeda dari proyek bendungan lain, kali ini China memilih ide gila dengan menerapkan kolaborasi teknologi printer 3D dan kecerdasan buatan yang disebut Artificial Intelligence atau AI. Bahkan dalam rencana pembangunannya, bendungan tersebut tidak memerlukan tenaga manusia. Cukup kedua teknologi itu yang sebelumnya telah diatur tenaga ahli yang akan turun di lapangan dalam proses pembangunan bendungan yang berada di kawasan pegunungan Tibet itu. Dikatakan jika proyek itu berawal dari seorang ilmuwan di Laboratorium Hydroscience dan Teknik Universitas Tsinghua yang melakukan riset 10 tahun silam dan berhasil dipublikasikan beberapa waktu lalu. Dirinya membuat gagasan pembuatan printer 3D dengan ukuran besar, melebihi ukuran rumah yang dibangun menggunakan teknologi yang sama. Dikatakan jika bendungan setinggi 180 meter tersebut rencananya akan dibangun dengan mesin printer 3D yang dibangun selapis demi selapis dengan keakuratan yang tepat dan sistematis. Dalam proses pembangunannya, material konstruksi akan dikirimkan ke lokasi proyek dengan bantuan mesin tanpa awak dan teknologi AI, menjadi sistem kontrol yang memberikan informasi tentang kekencangan serta stabilitas dari tiap lapisan yang dicetak oleh mesin printer 3D tersebut. Dikatakan jika pembangunan infrastruktur dengan ukuran besar dengan teknologi printer 3D dan AI menjadi cikal bakal revolusi pembangunan infrastruktur di masa depan. Bulan buatan. Proyek gila dan ambisius selanjutnya saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah China, membuat bulan buatan untuk eksperimen gravitasi. Tahun 2020 lalu, China berhasil menyalakan matahari buatan untuk kali pertama. Dikatakan jika reaktor fusi nuklir ini mereplikasi reaksi alami yang terjadi di matahari dengan menggunakan hidrogen dan gas deuterium sebagai bahan bakarnya. Matahari bernama HL2M Tokamak ini merupakan perangkat nuklir fusi eksperimental terbesar dan paling canggih yang menyediakan energi dalam jumlah tidak terbatas. Belum puas dengan capaian tersebut, para ilmuwan Cina membangun fasilitas penelitian baru untuk membuat sebuah bulan buatan. Dikatakan jika proyek ini bertujuan melihat kemungkinan ilmuwan mensimulasikan lingkungan gravitasi rendah dengan magnet. Fasilitas bulan buatan ini rencananya diluncurkan sesegera mungkin menggunakan medan magnet yang kuat dalam ruang vakum berdiameter 60 cm untuk membuat gravitasi menghilang. Seorang insinyur geoteknik di Universitas Pertambangan dan Teknologi China mengatakan bahwa ruangan atau penelitian itu akan diisi dengan batu dan debu untuk meniru permukaan bulan. Nantinya para ilmuwan berencana untuk menggunakan fasilitas tersebut untuk menguji teknologi di lingkungan gravitasi rendah yang berkepanjangan sebelum dikirim ke bulan, di mana gravitasi hanya 1/6 dari kekuatannya di bumi. Para peneliti mengungkapkan bahwa inspirasi untuk ruangan bulan buatan itu berasal dari seorang fisikawan di University of Manchester di Inggris yang memenangkan hadiah Nobel karena merancang eksperimen yang membuat katak mengapung dengan magnet. Selain itu, trik levitasi yang digunakan oleh fisikawan tersebut juga dipakai dalam ruang bulan buatan yang berasal dari efek yang disebut levitasi diamagnetik. Levitasi diamagnetik sendiri adalah reaksi atom terdiri dari inti atom dan elektron kecil yang mengorbitnya dalam putaran kecil arus, dan arus yang bergerak ini pada gilirannya menginduksi medan magnet kecil. Dalam sebuah pernyataan ini disebutkan jika Cina juga telah menyatakan akan melakukan penelitian buatan di bulan Kutub Selatan.